Ya, kita masuk ke dalam segmen viral pemirsa. Ini ada seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan menjadi korban pembacokan oleh sekelompok orang dan peristiwa yang terjadi di siang hari itu sempat menghebohkan warga dan juga terekam video hingga viral di media sosial. Ya, kalau Anda lihat inilah ya rekaman video amatir yang beredar luas di media sosial. Nampak seorang pria menjadi korban pembacokan oleh sekelompok pemuda dengan senjata tajam. Bahkan dalam rekaman ini juga sempat terdengar ada suara letusan yang diduga berasal dari senjata api. Peristiwa pembacokan ini terjadi pada siang hari, pemirsa kalau Anda bisa lihat ya, dari Jalan Angkatan 45, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang. Lokasi kejadian tepat di depan Mall Palembang Square dan sempat membuat arus lalu lintas di sekitar lokasi tersendat. Akibat kejadian tersebut, korban yang berusia 30 tahun itu mengalami luka bacok di bagian tangan, di mana korban langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat ya untuk mendapatkan perawatan medis. Suka nggak habis pikir sekarang ya, kalau ada tindakan kriminal, tindakan kejahatan apapun itu, pencurian, pembegalan, bahkan aksi pembacokan seperti ini, kok mereka tuh bisa dengan santai melakukan di tempat yang ramai, bahkan juga di siang hari gitu. Betul. Berarti kita juga harus ada penjagaan diri ya sebenarnya. Berlatih taekwondo. Wes, harus latihan nih. Abis itu daftar les ya kayaknya. Harus daftar les. Kita kemana nih Ayah sekarang? Oke, kalau gini kita bergeser ke wilayah Sumatera Barat ya. Karena ada seorang nenek di Kabupaten Pasaman nih di Sumatera Barat yang bebel nih lantaran menolak upaya pembukaan tambang di kampungnya. Ini viral juga di videonya ya. Ya pemirsa, Nenek Saudah ya, ini lansia 68 tahun. Betul. Dimana akhirnya harus dirawat di RSUD Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Kondisinya menderita luka lebam setelah diduga dianiaya oleh seorang pekerja tambang di daerah Lubuak Aro, Kabupaten Pasaman. Nenek ini mendapatkan pukulan benda tumpul lantaran menolak adanya aktivitas tambang emas yang ada tidak jauh dari rumahnya. Anak korban mengatakan nenek ini mendatangi sejumlah pekerja tambang, namun ia malah mendapatkan perlakuan penganiayaan dengan dilempar batu serta dipukuli hingga pingsan. Bahkan Nenek Saudah dibuang di pinggir sungai hingga akhirnya warga menemukan dan membawa Nenek Saudah ke puskesmas dan kemudian dirujuk ke RSUD Lubuk Sikaping. Ini harus ditindak tegas oleh pihak kepolisian ya. Tega-teganya kan bisa diomongin secara kekeluargaan begitu kan. Betul. Mungkin ada protes dari Nenek Saudah, tapi tidak perlu adanya lemparan batu, dipukuli hingga pingsan, Ya, bahkan apapun dibuang ke sungai. Iya loh, bahkan tindakan apapun itu, apapun alasannya, tidak kekerasan kan nggak dibenarkan ya. Semoga ada keadilan ya untuk Nenek Saudah ya. Nah, ini kita bergeser ke informasi selanjutnya. Hati-hati untuk Anda yang mungkin sering beraktivitas di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara, karena ada aksi penjabretan di sana. Korban ini terseret sepeda motor hingga beberapa meter. Nih kita melihat ya CCTV-nya. Ini videonya jelas, Allahu Akbar. Tuh, jelas sekali di sana ya, di video penjamretan di wilayah Kelapa Gading ini. Bahkan korban terseret karena berusaha mempertahankan tasnya yang telah dijamret oleh pelaku dan akhirnya terjatuh ya setelah beberapa meter tadi kalau kita lihat. Ini video rekaman CCTV-nya cukup jelas. Harapannya kasus penjamretan ini juga bisa ditangani polisi dan memang saat ini sudah ditangani oleh kepolisian Polsek Kelapa Gading. Dan mohon Pak ditangkap pelakunya agar kita juga nggak resah juga nih yang beraktivitas di Kelapa Gading ya. Betul, ngeri banget soalnya ya. Maksudnya ini kan di siang hari. Terus dan banyak petugas keamanan loh pada sana loh. Betul. Kadang-kadang kita nggak ngerti juga ya harus mengamankan diri seperti apa. Ini kan hanya membawa tas saja, mungkin tidak terlihat juga ia bermain handphone di situ. Ya, dan ditarik menggunakan sepeda motor tuh. Jadi kita jadi latihan, jadi les silat nggak nih? Jadi kayaknya kita silat, taekwondo, wushu sekalian. Luar biasa. Jangan lupa bawa semprotan merica kalau perlu ya. Ya jaga-jaga dong. Iya. Tapi memang karena banyak banget ya aksi-aksi meresahkan saat ini kan di tengah masyarakat gitu. Salah satunya yang juga sempat heboh di media sosial dia ada aksi yang memperlihatkan seorang pria di kawasan Kuta, Bali yang meresahkan masyarakat. Ada apa sih di sana? Jadi pria yang diduga merupakan orang dengan gangguan jiwa tersebut, aduh kalau kita lihat ini nekat memanjat atas atap rumah warga dengan kondisi tanpa busana. Jadi kita sensor ya karena ini juga agak mengagetkan video aslinya. Tak hanya memanjat, pelaku juga dilaporkan mengamuk, melempari warga sekitar dengan benda-benda dari ketinggian yang sempat memicu kepanikan juga di lokasi. Diketahui pelaku melancarkan aksinya dengan memanjat melalui area pura sebelum akhirnya naik ke atas permukiman.
Aksi berbahaya ini segera direspon oleh petugas dan pelaku berhasil diamankan. Dan saat ini dilakukan penanganan lebih lanjut untuk menjaga keamanan dan juga ketertiban masyarakat. Iya. Kenapa sih Mas? Coba cerita deh. Coba cerita Mas. Lelaki tidak bercerita, tiba-tiba manjat genteng. Tiba-tiba manjat genteng nggak pakai busana. Astagfirullah. Terus melemparin orang. Agak salfok sama sumber TikToknya ya. Pemburu langit kelana. Emang tuh bisa menemukan apa aja yang ada di langit Di yang langit. agak normal ya. Tapi jangan dicontoh ya. Kalau dicontoh kalian juga menjadi beban masyarakat sekitar juga. Harus manggil untuk turun ke bawah. Betul. Untung nggak damkar yang menyelamatkan. Hey. Oke, kita bergeser ke informasi selanjutnya pemirsa. Ini ada sebuah peristiwa unik sekaligus mengundang perhatian publik yang terjadi di Kabupaten Bekasi dan juga viral di media sosial. Kalau ini damkar turun tangan nih. Harus turun tangan nih. Ini saya sebagai warga Bekasi ini juga agak kaget ya. Jadi ternyata damkar ini harus turun tangan untuk merayu dari anak berusia 15 tahun yang menolak untuk disunat. Aduh, Dek. Nambahin kerjaan tugas damkar nih, Dek ya. Jadi permintaan bantuan ini datang dari orang tua sang remaja yang bingung ya anaknya terus menghindar nih sampai 15 tahun belum disunat loh. Jadi petugas di Damkar Kabupaten Bekasi pun akhirnya turun langsung ke lokasi untuk melakukan pendekatan secara persuasif. Ini diapain ya petugas damkar? Disemprot pakai air pemadam atau apa? Iya mungkin ya. Jadi saat didatangi ternyata remaja tersebut sempat kabur dan bahkan menangis karena takut disunat. Namun dengan pendekatan yang tenang dan humanis ya dari para petugas damkar, akhirnya petugas berhasil membujuknya. Di mana remaja bernama Farid itu kemudian dibawa menggunakan armada pemadam kebakaran. Tadi kita lihat ya di dalam mobil damkar menuju lokasi sunat di wilayah Kecamatan Sukawangi. Sampai keluarganya terharu, akhirnya penantian panjang bertahun-tahun 15 ya. tahun ya. Tapi jangan semakin Berhasil lama, dibantu. semakin alot nanti mungkin ya. Iya, Tapi sekarang kan sunat juga udah banyak metode yang juga tidak minim rasa sakit gitu kan. Betul, tapi kita apresiasi ya dan juga dapat banyak apresiasi dari warganet juga nih petugas damkarnya ya karena dinilai menunjukkan sisi kemanusiaan di luar tugas utama mereka. Terima kasih Pak Damkar sekali lagi.